إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta. Dengan izin Allah, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di masjid yang kita banggakan. Bahkan bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat di sekitar, bukan hanya sekedar kebanggaan masyarakat Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, tapi justru ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua masyarakat Indonesia. Sholawat dan salam semoga terlimpah curah untuk baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula untuk keluarga, sahabatnya yang setia, yang mendampingi beliau di dalam berdakwah hingga kita sampai detik ini mampu menikmati manisnya iman, manisnya Islam, bahkan setelah 14 abad yang lalu. Alhamdulillah, dengan perjuangan para sahabat, para tabi'in, dan dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya, hingga kita pada saat ini bisa hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin rahmatullah, masjid adalah rumah Allah yang berada di atas bumi, dan ini menjadi sebuah ikon bagi kita. Bahkan bukan hanya sekedar kita mengagumi keagungan dari arsitektur masjid ini, tapi kita hendaknya mengoptimalkan seluruh apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Demi Allah, ini adalah amanah kepada kita, khususnya kaum muslimin di Jawa Barat. Kita dianugerahi masjid yang luar biasa ini, karena kalau kita lihat bahwa yang datang di sini tidak hanya masyarakat sekitar, masyarakat Jawa Barat, tapi justru di luar Jawa Barat, bahkan di luar Pulau Jawa pun ternyata datang. Masya Allah, ini menjadi destinasi wisata rohani alternatif. Akan tetapi mudah-mudahan ini memberikan optimalisasi bagi kita, sehingga kita betul-betul menikmati adanya masjid ini sebagai rumah Allah di muka bumi ini, dan kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Allah. Oleh karena itu, para pengunjung diharapkan mampu menjaga adab-adab ketika kita berkunjung ke masjid. Tak bisa dipungkiri bahwa ini adalah destinasi wisata rohani, dan kita bereporia, mengambil gambar, merasa kebanggaan, apalagi dari jauh, di luar Pulau Jawa, di luar Provinsi Jawa Barat, yang bisa berkunjung ke tempat ini. Tapi rahmatullah, harus ingat, ini adalah tempat sujud kita kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan tentu saja memberikan nilai tambah terhadap Tuhan kita, semakin dekatnya kita kepada Allah. Rahimahullah, kalau kita mengabaikan itu semua, tentu saja kita diingatkan oleh Allah bahwa ketika kita tidak bersyukur kepada Allah dengan anugerah agung Masjid Al-Jabar ini,
Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mempermaklumkan kepada kita, seandainya kita bersyukur, insya Allah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Nikmat memiliki gedung masjid yang luar biasa ini, dan nikmat kita semakin tambah takwa kita kepada Allah. Bahkan kita takjub bukan hanya ketika melihat arsitekturnya, tapi ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara muslim kita di tempat ini, kita menambah khusyuk ibadah kita. Kita semakin memiliki spirit untuk tetap berada di jalannya. Dan sebaliknya, ketika kita mengkufuri, ketika kita abai terhadap semua itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagai rasa syukur tentu saja yang Allah amanahkan kepada kita untuk memanfaatkan, mengoptimalkan masjid ini. Kita tidak hanya sekedar untuk sholat dan berzikir, akan tetapi sekaligus menjadi tempat yang strategis dalam tarbiyah Islamnya, dengan menguatkan karakter saksiyah thayyibah kita. Hendaknya kita dapatkan di Masjid Al-Jabar ini. Oleh karena itu saya berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada rahimahullah, mari kita menjaga kesucian dan kehormatan dan wibawa masjid ini dengan menjaga adab-adab di dalamnya. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar ketika pengunjung untuk menjaga adab-adabnya, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya, tidak makan di tempat yang memang tempat yang suci. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Jangan sampai seperti apa yang disinyalir di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Maka lil musyrikina ayyamanu masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal perbuatan mereka dan mereka kekal di dalamnya. Dan yang Allah kehendaki, siapa yang mesti memakmurkan masjid ini adalah innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamas shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illa Allah ulaika ayyakum minal muhtadin. Yang sungguh-sungguh memakmurkan masjid ini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rahimahullah. Terlebih pada saat ini, beberapa hari lagi kita akan menghadapi tamu agung yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Apakah pada saat ini kita diizinkan oleh Allah untuk mencicipi hidangan langit dengan kemuliaan keberkahan Ramadan? Tentu saja ini sebuah wallahu alam bagi kita semua, dan kita berharap tentunya dengan beberapa hari ini kita menyiapkannya. Bagaimana yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Jabar ini. Beberapa saat lagi, mulai Ahad, kalau tidak salah, tanggal 27 sampai 13 Maret sudah mulai ditutup. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan pelayanan yang terbaik untuk jamaah agar bisa mengoptimalkan bulan Ramadan dan kita menikmatinya di Masjid Al-Jabar ini dengan segala kegiatan-kegiatan peribadatannya. Lalu kita
sebagai mukmin, bagaimana persiapan kita di dalam menghadapi Ramadan? Apakah Ramadan yang akan datang, kalau saja Allah menghendaki untuk kita hadir di bulan Ramadan itu, akankah kita hanya sekedar lip service, hanya sekedar rutinitas belaka, atau justru kita akan memanfaatkan optimal? Terlebih bagi kita yang sudah berusia kepala 4, kepala 5, mari kita optimalkan resolusi target apa yang kita canangkan dengan tilawah, dengan tahfiz kita, dengan murojaah kita. Bagaimanapun, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan tarbiyah diri kita sendiri, sehingga diri kita melesat jauh balas Allah untuk semakin dekat sebagaimana yang ditargetkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bagaimana peningkatan kuantitas dan kualitas tilawah kita? Hal ini perlu disampaikan. Di dalam sebuah penelitian, ternyata masyarakat Indonesia menggunakan gadgetnya itu 5-6 jam. Ini berarti 25% hidupnya itu untuk gadget. Kita bisa merasakan sendiri, sedikit-sedikit kita membuka HP kita. Sebelum tidur kita membuka HP, setelah tidur kita membuka HP. Kalau HP tertinggal di rumah saat kita bekerja, kita terasa gundah gulana, tak nyaman. Kita terlalu tergantung kepada HP. Lalu bandingkan seberapa besar interaksi kita dengan Al-Quran dulu, kini, bagaimana nanti yang akan kita targetkan di bulan Ramadan yang akan datang. Sebesar, seintensif dengan HP kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kabar kualitas bacaan kita? Bagaimana makharijul huruf kita? Sudah kesempurnaan sifatul huruf kita, hukum-hukumnya, ayat-ayat dhalil, apakah kita sudah menguasainya secara kualitas atau bahkan secara kuantitas? Berapa kali saat ini kita menamatkan Al-Quran? Apakah hanya satu kali? Rahimahullah, wahai diri saya sendiri, bertakwa kepada Allah. Boleh jadi Allah tidak mengizinkan kita nanti menghirup udara Ramadan. Boleh jadi juga kita tetap hadir di bulan Ramadan tapi tidak memiliki keberkahan nilai apapun di bulan Ramadan. Rahimahullah, ada waktu beberapa hari lagi. Mari kita siapkan mental kita semuanya. Mari kita siapkan rohani kita. Setidaknya kita punya targetan setelah Ramadan, bahkan ba'da Ramadan yang itu sendiri menjadi sebuah kebiasaan tilawah kita. Apakah kita akan setiap 20 hari sekali kita tamat, satu pekan satu kali, atau 3 hari sekali? Kembali kepada kita semua. Mari kita menghisab diri kita sendiri. Mari kita mengevaluasi sebelum Allah mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban kepada kita berkaitan dengan usia ini, berkaitan dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Rahimahullah, ini perlu disampaikan pula karena tentu saja kita takut dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Allah mewanti-wanti kepada kita, rahimahullah.
Termasukkah kita yang mengacuhkan Al-Quran ini? Atau justru sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah sendiri bahwa kita ini terkena dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru la tasma'una li hadzal Qur'an wa alghaw fi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatkanlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, karena suatu saat nanti Al-Quran ini akan menjadi sahabat kita dan memberikan syafaat ketika kita tidak dalam pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya kepada diri ini. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.